Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Rismanasari dengan NIM F0612111017 dari Fakultas Ilmu Budaya Departemen Ilmu Sejarah. Di video kali ini saya akan memaparkan hasil resume tentang rapat besar yang terjadi pada tanggal 10 Juli 1945 di mata kuliah Pengantar Sejarah Indonesia dengan dosen pengampun Andi Lili Evita SSM Hum, dengan judul berkaitan tentang rapat besar, yakni dasar negara, bentuk negara, dan batas wilayah Indonesia. Risalah besar pada tanggal 10 Juli 1945 merupakan badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan Indonesia Merdeka, di mana rapat besar ini diadakan di sebuah gedung Jambon di kota Jakarta. Rapat ini dimulai pada jam 10.00 sesudah menaikkan bendera dan melakukan upacara rapat. Pada persidangan ini diketuai oleh Rajiman, di mana pertama-tama ia memberikan pembukaan atau sapaan pertama kepada Tuan baru, yakni Tuan Abdul Fattah Hasan, Tuan Asikin Natanegara, Tuan Ripo Hamid Jojo, Tuan Muhammad Nur, Tuan Besar, dan Tuan Abdul Kafar. Beliau mengharapkan di dalam persidangan ini perlu sekali setiap anggota menyatakan pendiriannya dengan merdeka, bebas daripada pengaruh atau paksaan. Oleh karena jika tidak demikian, keputusan yang ditentukan oleh persidangan itu bukanlah pendapat badan penyelidik yang sejati. Kemerdekaan kebebasan di dalam masyarakat pendiri harus dihargai dan dihormati sepenuhnya. Selain dari itu, tidak boleh pula ragu-ragu di dalam menyatakan pendirian kita, yaitu merasa kedudukan terikat oleh orang lain ataupun mendapat kejelekan dari pihak di luar badan penyelidik, yang tentulah tidak mungkin akan terjadi. Oleh sebab persidangan ini bersifat rahasia, maka di dalam suasana yang bebas dari segala paksaan itu, mulai kita akan menuju persatuan dan tersusun dengan ikhlas dan suci hati. Pun hasil-hasil yang didapat di dalam persidangan pasti murni dan sejati. Dengan jalan demikian kita mewujudkan pula persatuan yang kokoh dan sejati sebagai lambang persatuan. Dengan jalan demikian kita mewujudkan pula persatuan yang kokoh dan sejati sebagai lambang persatuan masyarakat Indonesia yang kita kehendaki. Demikian inti dari pidato yang dipaparkan oleh Ketua Rajiman. Walaupun tidak semua pidato yang dapat saya sampaikan, namun terpenting di pidato tersebut bersirat makna dari kegiatan sidang yang akan dilakukan. Dari Wakil Ketua yakni Suroso mengharapkan agar tiap-tiap anggota sesudah berpidato berhubungan dengan kepala bagian penulis cepat untuk mengoreksi pidato masing-masing supaya tidak terdapat banyak kekeliruan di kemudian hari. Kemudian Ketua Rajiman memberikan pula sambutan lagi kepada tuan-tuan yang terhormat karena masih ada yang belum mengusulkan pendiriannya secara tertulis, maka dengan hormat supaya mengirimkannya di dalam 2 hari ini kepada semua Kyoku, kecuali tuan-tuan anggota Soekarno, Muhammad Hatta, Sutarjo, Wacin Yasim, Hadi Kusum, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Jamin, dan Maramis, karena mereka merupakan panitia Paduka Tuan Soekarno yang menjadi ketuanya. Dari hasil usulan-usulan yang dikemukakan yakni berisikan tentang beberapa golongan-golongan dari Ketua Panitia Kecil Soekarno, yakni 1. Golongan usulan yang meminta Indonesia merdeka selekas-lekasnya. 2. Golongan usulan yang mengenai dasar. 3. Golongan usulan yang mengenai soal univers atau federat. 4. Golongan usulan yang mengenai bentuk negara dan kepala negara. 5. Itu golongan usul yang mengenai warga negara. 6. Golongan usul yang mengenai daerah. 7. Golongan usul yang mengenai soal agama dan negara. Dan yang 9. Golongan usul yang mengenai pembelaan. Dan golongan usul yang terakhir, yaitu yang 9, merupakan golongan usul yang mengenai soal keuangan. Di dalam usul yang tertulis 26 anggota mengusulkan hal ini, yaitu supaya Indonesia merdeka selekas-lekasnya diselenggarakan. Ada alasan-alasan yang meminta Indonesia merdeka diselenggarakan selekas-lekasnya itu sudah tentu bermacam-macam. Ada yang memberi alasan bahwa ini soal penghormatan bangsa. Ada pula alasan lain yang dikemukakan, yaitu bahwa pada saat ini boleh dikatakan segenap bangsa Indonesia yang 70 juta tahun itu, dan terutama bunga bangsa, pemuda harapan bangsa, terutama sekali lagi mereka itu bersama-sama dengan hampir semua rakyat jelata menuju hasilnya, yakni dengan secepat-cepatnya, yaitu ingin melihat negara Indonesia merdeka dengan selekas-lekasnya. Di sini benar-benar terjadi perbedaan pendapat. Ada yang ingin segera memproklamasikan kemerdekaan, namun ada juga yang menunggu surat keputusan dari Jepang. Maka dari itu, panitia kecil mengusulkan kepada Paduka Tuan Ketua yang mulia, yakni 1.
Badan penyelidik ini menentukan bentuk negara dan menyusun hukum dasar negara. Yang kedua yaitu meminta lekas dari pemerintah di Tokyo mengesahkan hukum dasar itu dan minta agar dengan selekas-lekasnya diadakan Badan Persiapan Kemerdekaan yang kewajibannya ialah sekedar menyelenggarakan negara Indonesia merdeka di atas hukum dasar yang ditentukan oleh Badan Penyelidik serta melantik pemerintah nasional. Yang ketiga yaitu soal tentara kebangsaan dan soal keuangan. Maka dari itu, panitia kecil mengusulkan kepada Paduka Tuan Ketua yang mulia, yakni 1. Badan penyelidik ini menentukan bentuk negara dan menyusun hukum dasar negara. Yang kedua yaitu meminta lekas dari pemerintah di Tokyo mengesahkan hukum dasar itu dan minta agar dengan selekas-lekasnya diadakan Badan Persiapan Kemerdekaan yang kewajibannya ialah sekedar menyelenggarakan negara Indonesia merdeka di atas hukum dasar yang ditentukan oleh Badan Penyelidik serta melantik pemerintah nasional. Yang ketiga yaitu soal tentara kebangsaan dan soal keuangan. Dalam persidangan tersebut pula terbentuk suatu rapat dengan 38 orang anggota-anggota dari Dokurtus Yunbi, Tefo Sakai di dalam kantor besar The Jawa Hokokai. Pada waktu itu, 8 orang ini membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri daripada anggota-anggota yang terhormat yaitu Hatta, Muhammad Yamin, Subarjo Maramis, Soekarno, Kai Abdul Kahar Moisakir, Wajid Hasjim, Abi Kosno Tejokro Sujoso, dan Haji Agus Salim. Panitia 9 Indah yang sudah mengadakan pembicaraan yang masak dan sempurna dalam mencapai hasil baik untuk mendapatkan suatu modus persetujuan ini termasuk dalam satu rancangan pembukaan dasar, rancangan preambule hukum dasar. Dari Ketua Rajiman juga menyampaikan bahwa pihak pemerintah juga ingin sekali agar lekas tercipta keputusan-keputusan dari persidangan karena pemerintah juga merasa keperjuangannya sebagai yang tertulis dalam acara yakni tuan-tuan sudah maklum kita sekarang bicarakan dasar hukum. Dari anggota Soekarjo Wirjo Pranoto yang menginginkan lebih dahulu membicarakan mengenai preambul. Akhirnya setiap anggota menyampaikan pendapat mereka mengenai dasar negara yang dimulai dari preambul dan kemudian menentukan bentuk negara apakah kerajaan atau republik. Adapun anggota Sukiman yang menyampaikan pendapatnya mengenai negara sebagaimana terangkan di dalam rapat yang pertama. Maka tentang bentuk dari sidang pertama yaitu menyangkut tentang republik atau kerajaan. Suatu keadaan yang boleh dikatakan sudah diketahui oleh umum. Bagi saja soal republik atau kerajaan itu dalam zaman sekarang adalah suatu hal etiket sebagai di dalamnya terjaminlah atau diakui bahwa kekuasaan yang terpokok ada pada rakyat. Jalan kedaulatan rakyat walaupun di dalam suatu negara yang terbentuk kerajaan. Akhirnya pada persidangan ini terjadi perumusan bentuk dasar negara yaitu bentuk republik atau kerajaan dan perumusan susunan negara. Pada sidang ini suara terbanyak dimenangkan oleh dasar negara yang berbentuk republik. Setelah beristirahat sejenak, sidang dilanjutkan dengan menentukan batas negara Indonesia. Hal ini mencakup tentang daerah tempat Indonesia yang mencakup daerah Kepulauan 8 dengan pulau-pulau kecil di sekelilingnya yaitu termasuk Sumatera dan pulau-pulau Melayu, Borneo, Jawa, Sulawesi, Sunda, Maluku, dan Papua. Dari beberapa pendapat yang dikemukakan terdapat hal yang memiliki perbandingan dan perundingan di mana dari Ketua Rajiman mengumumkan rapat ini akan dilaksanakan atau ditutup pada jam 18.00 dan dibuka kembali pada besok pagi pada hari berikutnya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari video kali ini. Jika ada kesalahan atau kekurangan kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Ranis Mesari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.